Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Indonesia. Welcome to Una Podcast and our favorite program. Ini adalah Una Podcast, the first podcast in my life. Saya Nurusna, mahasiswa IAIN Langsa, program studi pendidikan bahasa Inggris. Oke, podcast ini adanya karena untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswi dalam rangka mengikuti kegiatan KKN berbasis DR Medsos. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kemasihan Aceh, yaitu Cultural Brigade yang tak ada matinya di masa pandemi, walaupun kemarin sempat menghantam dengan ini adalah podcast yang dirancang untuk membantu para milenial, khususnya rekan-rekan yang ada di kota Langsa untuk meningkatkan jiwa bisnisnya walaupun dipadukan oleh jiwa rebahan. Nah, jadi apapun kegiatan yang pasti rebahan adalah solusinya. Oke. Dengan bertema emas hitam Aceh yang Cultural Brigade, teman-teman udah pada tahu sih apa itu brigade? Ngomong-ngomong, apa sih brigade itu? Sini akan saya jelaskan sedikit. Brigade itu adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar untuk menyalakan api. Nah, jadi dia merupakan salah satu bahan bakar alternatif ramah lingkungan tanpa residu dan asap dari hasil pembakaran. Kalau brigade batok kelapa itu, ya itu brigade arang batok. Nah, arang yang bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk brigade yakni ada beberapa arang batok, arang kayu, arang serbuk gergaji, arang sekam, dan arang serasa. Nah, di sini kita akan membahas tentang brigade arang batok. Nah, kalau untuk komposisi brigade arang batok kelapa sebenarnya rekan buat brigade itu sama aja ya semuanya, yakni 95% arang dan sisanya kanji sebagai perekat. Kita memakai arang batok kelapa yang katakan. Akan tetapi kualitas brigade yang dihasilkan itu berbeda. Dia tergantung bagaimana pengarangannya, bagaimana cara proses pembakarannya. Agar brigade berkualitas, akan proses pengarangannya sebaiknya menggunakan teknik pembakaran minim udara. Rekan-rekan tahu belum apa itu pirolisis? Jadi pembakaran itu dari pirolisis yang teknik pembakarannya minim udara untuk menambah untuk menghindari arang itu menjadi arang yang tidak berkualitas. Kita bisa menghindari penambahan bahan bakar minyak ketika proses penyalaan pertama agar arang yang dihasilkan berkualitas. Begitu rekan-rekan. Nah, kalau misalnya sudah jadi nih brigade-nya, terus kita pasarkan kemana? Nah, kalau untuk bermain produk lokal, kita bisa mencari kafe yang ada pembakaran atau pedagang bahan bakar, pedagang ayam bakar, pedagang bakso bakar yang berbau dengan pembakaran. Namun kendala kemungkinan harga tiket yang tidak terjangkau untuk pemasaran di lokal karena tiket itu 25.000 per 1 kilogram. Sedangkan mereka pasti memilih memakai brigade batok kelapa untuk memakai arang batok kelapa atau arang kayu dan lain-lainnya. Padahal arang batok kelapa yang sudah dijadikan brigade itu tidak akan menghasilkan asap atau polusi, dan untuk pembakarannya rentan lagi. Tapi kalau kalian mau menggunakan proses ekspor di luar negeri, itu pencapaian yang sangat besar. Kalau untuk di luar negeri, potensi arang Indonesia itu menjadi kuat. Indonesia adalah produsen arang terbesar di dunia, rekan. Permintaan arang untuk pasar Taiwan terus meningkat ya. Kenapa tuh? Tingginya permintaan ini dipengaruhi oleh tingginya produksi kayu dan ketersediaan kayu, rekan-rekan. Bagi masyarakat Taiwan, arang digunakan sebagai pengganti mineral batu bara atau gas.
Arang itu tersendiri dapat berfungsi sebagai bahan bakar dan penyerap, dan konduktor juga sih rekan-rekan. Nah, seberapa potensinya pasar Taiwan untuk ekspor arang Indonesia? Sangat besar lah pastinya ya rekan-rekan. Apalagi mereka dengan gaya hidup merokok, gaya shisha terus meningkat. Arang juga digunakan sebagai beragam bahan baku penunjangnya. Dan kita tahu pastinya ya letak geografis Taiwan kurang mendukung untuk pengolahan arang ini. Jadi rekan-rekan, apalagi kita bisa rebahan sambil berbisnis. Jadi untuk pembuatannya juga sangat mudah ya, sekali pembakaran dalam waktu 4 jam bisa diselingkan dengan rebahan. Rebahan tak ada matinya. Oke, jadi selain negara Taiwan, negara tujuan ekspor yakni ada Yordania, Arab Saudi dan Brazil, Hong Kong dan Turki rekan-rekan. Untuk menghasilkan briket tempurung kelapa yang berkualitas yang disukai konsumen, kita harus dilakukan dengan parameter yang tepat. Parameter yang perlu diperhatikan yakni adalah warna asapnya tidak berbau dan tidak berwarna, sisa abunya berwarna putih, dan aroma harus bau khas tempurungnya. Selain tidak khas tempurung itu tidak berkualitas. Oke. Nah, jadi rekan-rekan setelah mendengar penjelasan briket ini, apakah rekan-rekan berminat untuk menjadi milenial dari briket? Jumlah ekspor briket arang kelapa Indonesia tembus 1.885.000 ton loh dalam setiap tahunnya rekan, di tahun 2021 ini ya rekan. Untuk mencapai ekspor berapa sih nilainya? 145 juta sepanjang 2021 ini rekan. Oke. Jadi kalian berminat untuk membuat briket batok kelapa. Oke, sekian dari dengan penjelasan, kalian bisa untuk mengekspor, belajar bisa ekspor banyak banget aplikasi atau relasi yang bisa kita belajar untuk dunia ekspor dari teman-teman. Oke, sekian podcast Una Podcast dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.